Namun yang jadi masalah, dia senang untuk bertadlis. Wa tadlis akhul kidb. Maka tidak disebutkan dia kadzab, namun itulah benar apa tidak dia mendengar dari gurunya ini. Maka akhirnya imam yang agung ini disebutkan di dalam periwayatannya sampai zaman now, idza qala Qatadah haddatsana, alhamdulillah, riwayatnya sahih. Namun jika qala an, maka kita tinggalkan sampai datang riwayat yang bersambung, kecuali di mana di sahih ini Al-Bukhari dan Muslim. Antum lihat sanadnya sekarang, maka disebutkan dengan an-anah. Maka di sini tidak berpengaruh disebutkan dengan an, dikarenakan pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang kedua dia meriwayatkan dari Anas, dan dia min asbatinas dari Anas, seperti periwayatan Sulaiman ibnu Mihran dari tiga gurunya, Abu Wa'il, Syaqiq ibnu Salamah, dan Yazid dan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan juga Abu Saleh Saman Ad-Dakwan. Dan begitupun berkata Abu Zur'ah, min a'lami ashabil Hasan. Siapa Al-Hasan? Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri, imam di zamannya, juga Qatadah dari muridnya yang paling kuat. Maka menunjukkan Qatadah di sini belajar kemana-mana. Tidak hanya duduk dengan Anas, namun juga belajar dengan ulama yang ada di sebelahnya, dari Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Maka inilah para penuntut ilmu, tidak meninggalkan ahlul ilm kecuali dia duduk mengambil ilmu dari ulama yang ada di sekitarnya. Kesempatan emas hidup hanya satu kali, maka jangan dilewatkan. Ada di sekitarnya ahlul ilm, maka duduk mengambil ilmu, mengambil akhlak dan adab, daripada dia duduk di rumah ataupun pengangguran dan sebagainya. Maka Qatadah selesai dari majelis Anas ibnu Malik, pergi ke majelis Al-Hasan Al-Basri. Dan itulah para ulama rohalin. Mereka tidak duduk, tetapi mengambil ilmu dari mana saja. Dan Ahmad ibnu Hanbal mengatakan, kana ahfadu ahlil Basrah la yasma' syai'an illa hafidhahu. Maka dia dari alim, ulama dan hafidnya penduduk ahli Basrah, jika dia mendengar sesuatu pasti dia menghafalnya. Dan berkata An-Nasai, asbat wa ahfad min As'ath. Dan As'ath hidup di zaman Qatadah dan dia seorang tabi'i. Maka para ulama yang menyebutkan bahwa dia mudallis seperti tadi Abu Daud dan para ulama yang lainnya. Dan Sa'id ibn Musayyib sebagai guru dari Qatadah, karena Qatadah hidup di tabaqah yang keempat dan Sa'id di tabaqah yang kedua, memuji juga kepada Qatadah dan bangga kepada Qatadah yang merupakan muridnya. Berkata Sa'id ibn Musayyib, ma'atani Iraqi, maka tidak datang kepadaku ahlul Iraq, karena Sa'id ibn Musayyib mengajar di Madinah, di Hijaz. Maka tidaklah datang kepadaku orang Iraq ahfaz min Qatadah, tentunya di zamannya, di zaman tabaqah yang keempat. Maka tidak ada ahlul Iraq yang belajar kepadaku kecuali Qatadah yang number one, yang merupakan bintang kejora dari Irak. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan Qatadah ahfad min khamsina mithli Humaid at-Tawil. Ini pun sama, dinamakan dengan tad'if nisbi, di mana ditanya
Abdurrahman ibnu Mahdi tentang bagaimana Qatadah dengan Humaid at-Tawil. Maka di sini kalau kita insaf, keduanya sama-sama di tabaqah yang keempat, tabi'i as-saghir, maka Qatadah imam dan Humaid rawi yang thiqah. Namun di sini Abdurrahman ibnu Mahdi ingin membedakan karena dia ditanya, mana yang kamu cintai, Qatadah atau Humaid? Atau mana yang lebih kuat, periwayatan Qatadah atau Humaid? Atau mana yang lebih kamu cintai, periwayatan Anas diambil dari Qatadah atau dari Humaid? Karena Humaid pun sama, meriwayatkan dari Anas banyak. Maka di sini Asy-Syaikh ataupun Abdurrahman ibnu Mahdi imam ingin membedakan keduanya. Maka dimasukkan seperti tadi tad'if nisbi. Maka hakikatnya Humaid seorang yang thiqah, tidak ada apa-apanya dibanding Qatadah 50 kalinya. Fahimtum? Isada, iftah. Maka Ali ibn al-Madini mengatakan Qatadah lam yasma min Muslim ibni Yasar syai'an. Begitupun di sini Qatadah juga mudallis, sehingga banyak dari para perawi hadis menyebutkan dia tidak mendengar dari fulan, tidak mendengar dari fulan. Maka Imam Al-Bukhari pun mengatakan la yu'raf sima min Ibni Buraidah, tidak pernah mendengar dari Ibnu Buraidah, dan seterusnya. Dan berkata Muhammad ibnu Sirin yang hidup di zamannya, ahfadun nas, dia orang yang paling hafal di zamannya. Maka di sini tidak ada manusia yang sempurna. Maka Qatadah jatuh dikarenakan tadlis. Maka akhirnya periwayatan dia bagi kita yang misalnya membahas hadis, jika datang Qatadah maka diriwayatkan siapa? Ashabus sunan. Ya sudah, lihat riwayatnya kepada gurunya an. Ya sudah, berhenti dulu sampai kita cari riwayat-riwayat ada mengatakan sami'tu atau akhbarona atau amba'ana, baru kita sahihkan. Maka inilah dari hadis yang kita pelajari dari sanadnya an Anas, dan Anas telah kita lewati di pelajaran kemarin bahwa dia didoakan oleh Nabi mempunyai anak yang banyak dan mempunyai harta yang banyak dan umurnya dipanjangkan. Maka akhirnya berkata Anas di Sahih Muslim, inna amwali la kathir wa walad waladi balago ila mi'ah. Maka anak-anakku mencapai kepada 100 dengan cucunya, dan aku menjadi miliarder. Dan disebutkan oleh Humaid muridnya Anas, ammara min umrihi mi'ah ila sanah. Maka umur dari Anas adalah 99 tahun. Maka inilah dari keutamaan Anas ibnu Malik. Dan dia tinggal di Basrah di akhir umurnya. Dan dari para sahabat, akhir sahabat yang meninggal di Basrah adalah dia. Kemudian kita masuk kepada matnul hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yujma'ul mu'minuna yaumal qiyamah. Maka yujma'u di sini fi'lun mudhari apa? Mabni lil majhul. Maka fa'ilnya tidak diketahui. Tentu fa'ilnya adalah Allah. Maka al-mu'minun marfu bil wawi jam'u mudzakkar as-salim. Kenapa? Karena dia naibul fa'il. Yujma'ul mu'minun, siapa yang mengumpulkan tidak diketahui di sini karena mabni lil majhul. Namun yang diinginkan Allah mengumpulkan orang-orang yang beriman yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang beriman berkumpul, dan orang-orang kafir, musyrik masih juga berkumpul. Maka mereka pada saat itu berkumpul di padang mahsyar. Apa sifat-sifat mereka
di saat berkumpul dari hadis-hadis yang mungkin telah kita lewati. Pertama, mereka berkumpul kama qala ta'ala fi sa'idin wahid, dalam tempat yang satu. Dan disebutkan bagaimana mahsyar pada saat itu, seperti dipelajari telah kita datang hadis tentang sifat al-mahsyar. Ingat, maka Allah mengganti bumi ini menjadi abyad, amlas, menjadi bumi yang datar putih. Walam yujad syai'an min alamat hada hak fulan. Tidak ada bumi itu tanda-tanda hak milik perusahaan demikian, hak milik keluarga fulan, atau tanah ini dijual, hubungi 0081 dan seterusnya. Tidak ada. Maka amlas abyad, pada saat itu bumi dalam keadaan putih dan bersih. Tidak ada tanda-tanda kepunyaan orang lain kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan sifat yang kedua apa? Pada saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan yang satu pakaiannya. Apa itu? Tanpa busana. Maka semua orang, tidak ada yang menggunakan songkok, tidak ada yang menggunakan sepatu Dr. Martin atau Kickers, tidak ada yang menggunakan jaket, tidak ada yang menggunakan helm, tidak ada yang menggunakan imamah atau pakai kacamata dan seterusnya, tidak ada. Maka semuanya seperti di hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas disebutkan, innakum yub'atsuna hufatan uratan ghurla, bahwa kalian akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan hufatan uratan gurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan gurlan, tidak disunat. Jadi bagaimana pada saat itu akan si Ucok melihat si Butet nggak pakai pakaian? Iya. Iya, Cok. Si Butet nggak pakai pakaian nih. Gimana? Telah ditanyakan oleh istri Nabi Muhammad tercinta, Ummul Mukminin, ibunya kita, sebagai seorang perempuan yang malu di saat disampaikan hadis ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa rajulun yang duru ila imro'ah, dengan makna seperti itu, atau rajulun yang duru ila ba'dina ba'd, maka laki-laki akan melihat aurat kita. Itu fitrah seorang perempuan, merasakan seperti itu, malu. Namun apa dijawab oleh Nabi? Ya Aisyah, innal amra asyadda min dalik. Maka pada saat itu, wahai Aisyah, perkaranya antara surga dan neraka, antara amal-amal dia yang akan dihisab. Tidak ada seseorang mencari-cari auratnya perempuan yang ada di depannya, kemudian bahkan dia mempunyai syahwah, tidak ada. Pada saat itu urusannya semua memikirkan masa depan untuk dirinya. Nafsi-nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yugnihi. Maka semua orang lari dari tanggung jawab. Bapak akan lari dari anaknya, suami akan lari dari istrinya, ibu-ibu akan lari dari kerabat-kerabatnya, semuanya. Semua urusan dipegang masing-masing. Tidak ada seseorang, biar aku yang menjaminnya untuk masuk surga atau neraka. Maka pada saat itu perkara yang sangat agung. Tidak ada sampai laki-laki melihat perempuan-perempuan telanjang dan sebagainya. Tidak ada perasaan seperti itu. Semua takut karena di depannya antara api neraka dengan surga. Di depannya ada timbangan amalan-amal. Maka penyesalan yang besar dari orang-orang kafir
dulu kufur kepada Allah. Dan bagi kaum muslimin yang beriman namun kurang dalam ibadahnya, menyesal. Dan mereka meminta untuk kembali ke dunia untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dan bahkan kufar menyesali perbuatannya dan berharap, ya laitani kuntu turaba, oh seandainya aku dijadikan debu, seperti para binatang dihisab dijadikan debu, selesai. Maka semua orang akan